Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi ekonomi dalam rangka pasar bebas. Nah, akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa dulu ya, supaya dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas, hambatannya, faktor penyebabnya, dan manfaatnya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang organisasi-organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, ini adalah negara-negara yang tergabung di dalam organisasi ASEAN. Yang pertama di situ ada Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Ada 10 negara yang tergabung di dalam ASEAN, ya otomatis di situ juga tergabung di dalam MEA. Selanjutnya, latar belakang berdirinya MEA. Masyarakat Ekonomi Asia atau MEA diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Dan MEA ini dideklarasikan tahun 2003 di Bali pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-9. Misinya adalah menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang ekonominya lebih maju daripada negara ASEAN. Tujuan MEA sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi, sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market in international production base. Diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di Asia Tenggara pada jaringan pasokan global. Yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Latar belakang berdirinya, AFTA dibentuk pada waktu KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Merupakan wujud kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Nah, ini AFTA ya. Jadi AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. Tujuan daripada AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif
sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Menarik lebih banyak foreign direct investment atau para investasi ya, para investor luar. Jadi lebih banyak menarik investor di sini. Kemudian meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Selanjutnya, yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Nah, di sini Asia Pasifik ini meliputi negara-negara yang berada di benua Asia dan di wilayah Pasifik. Latar belakang berdirinya, perubahan Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Nah, WTO ini adalah salah satu organisasi dagang internasional yang nanti juga akan kita bahas. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Selanjutnya, tujuan APEC. Tujuan APEC yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Meningkatkan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan, dan meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang keempat adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat dengan MEE. Latar belakang berdirinya, pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Tujuan daripada MEE. Pertama, integrasi ekonomi dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Memajukan perdagangan, menjamin persaingan bebas, dan keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Nah, ini adalah tujuan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Adapun program MEE yaitu membangun common market atau pasar bersama berdasarkan kebebasan lalu lintas barang, modal, jasa, dan tenaga kerja. Penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, menerapkan perjanjian multi-fiber arrangement dalam rangka melindungi industri tekstil Eropa. Nah, yang terakhir adalah WTO atau World Trade Organization. Apa itu WTO? Tadi di awal sudah disinggung tentang WTO ini. WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan negara antar negara di dunia. Dan WTO ini merupakan salah satu organisasi dagang dunia yang berada di bawah naungan PBB. Latar belakang berdirinya,
Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 sesuai hasil persetujuan Marrakesh atau Maroko yang ditandatangani 124 negara tanggal 15 April 1994 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round tahun 1986 sampai 1994. Perubahan GATT menjadi WTO. Faktor yang mempengaruhinya ada faktor internal, yaitu interdependensi dan krisis hutang yang tinggi. Kedua masalah tersebut muncul karena negara-negara anggota GATT mengejar kepentingan nasionalnya tanpa ada regulasi yang mengikat dari GATT. Jadi di sini yang menjadi permasalahan dari internal adalah masalah interdependensi dan krisis hutang, ya. Selanjutnya, faktor eksternalnya, yaitu negara-negara anggota GATT yang mengalami krisis meminta bantuan ke IMF dan Bank Dunia, yang kemudian memaksa negara-negara tersebut untuk meliberalisasi pasar domestiknya. Nah ini, jadi negara-negara yang tergabung di dalam GATT itu mengalami krisis dan meminta bantuan ke IMF, International Monetary Fund, dan Bank Dunia. Ya, kemudian di saat misalnya batas waktu pembayarannya atau deadline-nya sudah masuk untuk pembayaran hutang, pelunasan hutangnya, mereka tidak bisa membayar hutang, akhirnya IMF dan Bank Dunia memaksa negara-negara yang berhutang untuk meliberalisasi pasar domestiknya. Selanjutnya, terjadinya penyelewengan prinsip multilateralisme dalam pengambilan keputusan di GATT. Tujuan WTO: meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, dan menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Nah, ini adalah tujuan WTO. WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Dagang Dunia. Nah, anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan mengenai organisasi-organisasi yang ada di dalam perdagangan bebas atau pasar bebas. Di antaranya tadi ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ada AFTA, ada APEC, kemudian ada WTO, ya. Nah, merupakan organisasi-organisasi dagang dalam rangka pasar bebas. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa menambah wawasan kalian mengenai perdagangan bebas, dan kalau misalnya masih banyak kekurangan-kekurangannya, tentu saja ya banyak kekurangannya, kalian masih bisa atau kalian bisa mencari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pasar bebas untuk menambah wawasan kalian semuanya. Memperkaya ya, untuk memperkaya wawasan kalian tentang perdagangan bebas. Ibu mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.